Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pergi ke atau melayat saudara ya, ke rumah duka, ada firman Tuhan yang sering kita dengar. Ya. Mazmur 116 ayat 15. Alkitab mencatat bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, saya ulangi ya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara bisa mungkin menelaah kata-kata itu sungguh memberi satu wawasan atau cakrawala berpikir yang menembus ya satu dimensi sekarang, karena dikatakan orang ya yang mati ya. Orang yang mati berharga di mata Tuhan. Saudara, ayat ini luar biasa ya. Di dalamnya mengandung kebenaran dan kekayaan yang tidak terbatas loh. Ya. Saudara, kata berharga ya di dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata precious ya. Precious, saudara ya. Precious. Dalam bahasa Ibrani saudara, yakar ya. Yakar ya. Berharga, it's precious. Berharga kematian orang yang ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, mari saya membawa saudara sejenak merenungkan kata-kata ini. Saudara, apakah mungkin kematian saudara berharga sementara waktu saudara hidup tidak berharga? Saya ulangi ya. Kalau kematian kematian orang di dalam Tuhan itu berharga, ya, maka apakah saat hidupnya mungkin tidak berharga? Pasti tidak mungkin ya saudara ya. Kalau matinya saja berharga, by default ya, secara mutlak pasti saat hidupnya berharga. Kata berharga saudara di dalam Mazmur 116 ayat 15 itu artinya bernilai tinggi. Ya, tadi sudah bincang-bincang dengan Bu Naomi ya. Kita ini bukan jual mahal. Tapi kita memang barang mahal, saudara. Ya. Kalau matinya saja mahal, saudara pasti pada saat hidupnya saudara pasti juga mahal. Dalam bahasa asli itu, arti kata sesungguhnya dari yakar itu adalah bernilai tinggi. Bernilai tinggi. Itu sinonim saudara dari kata glory, ya, mulia. Nah, di belakang di latar saya ini ya saudara ya, a new glory. Ya. Jadi kalau berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, maka pastilah pada saat hidupnya itu berharga. Nah, orang yang kematiannya berharga di mata Tuhan itu pasti adalah orang yang hidupnya pun pasti berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, pasti saudara. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak berharga di mata Allah, ya, lalu kematiannya bisa berharga. Impossible. Tidak mungkin. Itu tidak relevan, saudara ya. Itu sebabnya saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus benar-benar, saudara ya, itulah dalam hidup kita ini, bahkan dalam matinya kita, saudara, itu mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula, ya, supaya manusia kembali memiliki kemuliaan Allah yang hilang itu, ya. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga melalui kematian Kristus via dolorosa, darah yang tercurah di salib, tubuh yang tertombak, yang tergantung, yang tercabik di atas kayu salib, itu adalah kesempurnaan dari penebusan. Itu membawa saya dan saudara dari hidupmu yang lama, cara pikir yang lama, dari kegelapan, dari nilai yang tak ada maknanya di mata Tuhan, empty
empty life dalam Alkitab dicatat saudara ya. From your empty life, dari hidup saudara yang sia-sia, hidup kita yang sia-sia, itu dibawa kepada satu terangnya yang ajaib. Oleh kematian, oleh penebusan Kristus Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar ya, bahwa memang sejak semula Allah menciptakan manusia agar berkeadaan mulia saudara ya. Agar berkeadaan mulia. Bahkan sejak manusia diciptakan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, memang diciptakan untuk berkeadaan mulia ya. Saudara, kalau saudara ingat Matius 5 ayat 48 ya, berkata bahwa kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sebenarnya kata atau kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus itu saudara, sama maknanya dengan you must be perfect. Kamu harus sempurna. Artinya kamu harus menemukan kembali kemuliaan Allah yang dirancangkan sejak semula itu. Jadi kemuliaan Allah yang semula, bukan kemuliaan manusia. Saya ulangi. Kemuliaan Allah yang semula lah, bukan kemuliaan manusia. Itulah yang membuat hidup kita ini akan menjadi punya harga. Itulah yang membuat hidup kita ini bernilai tinggi. Itulah yang membuat hidup kita ini precious. Manusia saudara bisa mengembangkan diri dalam berbagai aspek nih. Ada yang kuliah, ada yang kursus, ada yang apapun ya, short course, ada yang kemudian masuk dalam pelatihan gitu ya. Manusia bisa mengembangkan diri dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang hidup, dan dirinya menjadi berharga. Ya, manusia memiliki kesanggupan untuk berjuang. Ya, belajar dengan tekun, berlatih dengan tekun, menemukan pengalaman-pengalaman baru di dalam pekerjaan, berusaha mencapai penemuan dan pencapaian yang tinggi sehingga membuat dirinya bernilai atau berharga. Tetapi saudara, manusia tidak mungkin bisa mencapai nilai atau harga, yaitu kemuliaan seperti yang Allah maksudkan dalam dirinya. Impossible saudara ya. Tidak mungkin kecuali in Christ, kecuali melalui Kristus. Saudara, itulah kenapa Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. You are a chosen race. Kamulah bangsa yang terpilih. A royal priesthood. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Di dalam Yesus, you are a chosen one. Di dalam Yesus, engkau adalah bangsa yang terpilih. Ya, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang diposisikan untuk masuk ke dalam satu dimensi yang Allah sendiri yang rancang. Saudara harus perkarakan ini, saudara ya. Harus benar-benar serius dengan ini, ya. Saudara, manusia bisa mendidik diri dengan budi pekerti yang baik, mengasah moralnya dengan filsafat, filosofi. Bahkan saudara bahkan menciptakan ya atau membuat agama agar dirinya menjadi baik dan mulia. Ya, agama itu kan artinya apa saudara? Tidak kacau, ya. Agama itu artinya jadi manusia membuat supaya apa? Supaya mengusahakan dirinya untuk menemukan sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Bahkan kita pun sudah melihat ya kemajuan teknologi, manusia begitu pesat kan. Bahkan tidak terkendali. Saudara tahu ya, the next wave, gelombang kemudian ini itu adalah metaverse. Ada tanah digital, ya, ada aset-aset digital. Nanti saudara untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di dunia metaverse akan masuk dalam dimensi yang lain. Banyak
perkembangan, banyak kemajuan, tetapi tidak mungkin bisa mencapai kemuliaan yang Allah maksud. Sebab hanya melalui dan di dalam darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, ada jalan untuk menemukan the glory, the new glory, the real glory. Itu yang harus manusia miliki. Saudara, hal ini menjadi penting, ya. Kemuliaan yang memang harus menjadi fokus, ya. Kemuliaan yang memang harus menjadi target. Itu sangat relevan. Sangat relevan. Kalau saudara ingat Kolose 3 ayat 4. Dia berkata begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, datang di bumi di awan-awan, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia in His glory, di dalam kemuliaan. Memang dimensinya kemuliaan, saudara. Jadi kalau bukan itu, tidak ada jalan lain. No other option. Tidak ada pilihan lain. Saudara, renungkan ini. Saya berdoa Roh Kudus bekerja. Karena kata-kata ini, kalau kata-kata manusia itu bisa kosong, tak bernilai, tak berbekas. Tapi ini kalau dari Tuhan sendiri, Dia akan diukir di dalam roh kita, bahwa ini sungguh-sungguh menjadi sangat penting. Inilah yang Alkitab katakan gospel, kabar baik. Ini yang benar-benar baik. Kalau Injil itu mengubah manusia, bukan hanya bisa mencapai level kebaikan, level budi pekerti yang baik, tetapi bisa menemukan kembali kemuliaan yang hilang itu. Glory. The glory. This is the meaning of the glory. Saudara, kalau kita menyadari dalam hidup ini, ya, pada satu titik dalam kehidupan kita, sekarang ini misalnya, ya, berapapun waktu yang sudah saudara habiskan dalam hidup, ya, ada yang sudah senior, ada yang masih ya mencoba untuk membangun hidup, ya saudara, ya. Saudara, pada satu titik saudara, kalau saudara sadari, ya, kita akan bisa memahami betapa masih jauhnya kita dari standar Allah, ya, dari standar yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita harus mengenakan dan memiliki kemuliaan Allah itu dalam diri kita. Makin kita mengerti kebenaran, saudara, seiring dengan itu pula kita semakin bisa jujur melihat diri kita sendiri. Maka kita harus semakin menyadari betapa agung dan indahnya kemuliaan Allah tersebut. Dan betapa jauhnya kita dari titik itu. Betapa jauhnya kita masih terbelakang, saudara. Saudara, kesadaran ini akan membuat kita lebih haus. Kita akan lebih lapar akan kebenaran, ya. Kita akan terus mencari, lebih mau lagi mencari. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Ini yang akan membangkitkan gairah kita, lebih haus dan lebih lapar lagi, saudara, sehingga kita menjadi tidak tertarik lagi dengan apapun. Itu kata-kata yang memang sulit sekali dikatakan, diucapkan, saudara. Tetapi saudara, mari perkarakan titik di mana saudara berdiri malam hari ini, bahwa ada the real glory, kemuliaan yang sesungguhnya itu, yang kalau Yesus Kristus itu nanti datang menyatakan diri, maka kita akan ikut turut di dalam kemuliaannya. Itu yang akan membuat kita tidak tertarik lagi terhadap apapun, ya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan
sempurna. Saudara jangan pikir karena kita udah senior terus ngomong-ngomong kayak gini ya. Saudara, dari saudara masih muda. Ya. Ini kalau anak saya Theo itu kelas berapa ya? Kelas 1 SMP nyanyi lagu ini. Wah, penghayatannya dalam tuh. Pernah tuh nyanyi dengan Bu Nur Pak Andi tuh. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Kelas 1 SMP. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Maksudnya dia mau lanjut SMA di surga, saudara. Ya, di langit baru, bumi yang baru. Ya, saudara, kita akan lebih tertarik kepada Tuhan, tertarik kepada kebenaran-kebenarannya. Ya, yaitu bagaimana kita bisa lebih memahami kebenaran-kebenaran Allah untuk bisa memahami kemuliaan yang Allah rancangkan sejak penciptaan kita manusia seturut dengan gambar dan rupanya itu. Nah, saudara, jadi baik yang orisinil itu, baik yang sesungguhnya itu hanya satu, Allah sendiri. Makanya waktu orang kaya yang muda itu berkata, "Hai guru yang baik," Yesus, saudara, bisa tercengang karena Yesus bilang, "Kenapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, Allah saja." Kita pasti heran dengan kata-kata itu karena Yesus, ya orang kaya ini berkata, "Hai guru yang baik." Dia bilang, "Kenapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, Allah saja." Ini bermakna tidak lain dan tidak bukan adalah the glory, kemuliaan. Tidak ada yang baik selain Allah. Hanya kemuliaan Allah. Ya, bersyukur ya kita sadar akan hal ini ya, saudara ya. Malam hari ini firman Tuhan ini datang menghampiri saudara dan saya lagi. Ya, kita bersyukur kita sadar akan hal ini. Bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk berlomba meraih kemuliaan tersebut di sisa umur hidup kita ini. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Lagu itu saya senang sekali. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Kita berbuah kebenaran, yaitu kebenaran yang membawa kita pada kemuliaan. Ya, orang yang kematiannya berharga di mata Tuhan, pastilah hanya orang yang hidupnya di bumi ini berharga juga di mata Tuhan. Artinya bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Artinya precious. Artinya memiliki kadar yang bermartabat di hadapan Tuhan. Hidup yang agung di mata Tuhan, yaitu hidup yang bernilai tinggi. Makanya saudara ya, buat standar untuk hidupmu hari ini. Kalau engkau mahasiswa, punya standar mahasiswa yang agung di hadapan Tuhan ya. Kalau engkau siswa ya, ini ada teman kita ya, Andreas, punya siswa yang berkadar, bernilai tinggi di hadapan Tuhan ya. Kalau saudara pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang bernilai tinggi. Selama hidup di dunia ini, saudara sudah berharga, supaya pada saat matinya, saudara dan saya berharga. Kalau kita mau jujur, saudara ya, terbuka di hadapan Tuhan, saudara, kita semua sebenarnya sudah terlanjur sesat ya. Saudara, kalau ingat, kita ini seperti domba yang tersesat ya, oleh cara berpikir anak dunia. Karena yang kita pahami sebagai mulia, agung, berharga, bernilai, itu adalah apa? Saudara tahu? Apa yang saudara anggap mulia, agung, berharga, bernilai? Mungkin kalau mahasiswa, IPK tinggi. Ya? Atau dapat apa? Ya, dapat penghargaan mungkin begitu ya. Apa yang saudara anggap benar-benar bernilai dalam hidup? Ada yang bisa jawab?
Ria apa yang kamu anggap berharga dalam hidup? Ya, kamu nggak bisa jawab karena ngomong sendiri waktu saya ngomong. Karena yang kita pahami sebagai mulia, agung, berharga, bernilai itu adalah pangkat, gelar, kedudukan, penampilan cantik, ganteng, kehormatan, pujian manusia, kedudukan, posisi. Nah, saudara nggak mungkin berharga kalau nggak bisa respect dengan orang. Bagaimana mungkin saudara bisa berharga dengan nilai-nilai itu? Impossible. Yep. Impossible. Tidak mungkin. Kalau saudara nggak bisa respect orang, menghargai firman, tidak mungkin saudara dihargai Tuhan. Apalagi dihargai manusia. Dan itu tragis. Itu tragis. Kalau manusia memiliki, saudara ya, nilai-nilai agung, mulia, disejajarkan dengan kehormatan, pujian manusia, itu tragis. Setelah ia meraih semua itu, ternyata semua itu akan dilepaskan. Kalau dia tidak tinggalkan pada saat dia mati, maka barang, fasilitas, pangkat, atau posisi itu yang pergi meninggalkan dia. Hanya ada dua cara untuk berpisah. You go or I am go. Hanya begitu. Move or di-move. You pergi atau gue yang pergi. Mati atau dunia ini yang kiamat. Tragis, saudara ya. Nah, kalau kita tahu sekarang semua ini, masalahnya sekarang adalah apa? Seberapa kita mau bertobat. Kita ini tersesat. Kita terlibat dan masuk dalam rutinitas. Rutinitas, saudara. Aduh, saudara. Makanya Roma 12 ayat berapa ya? Ayat 2 katakan, marilah kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan apa katanya? Menanggalkan segala beban yang merintangi. Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ya, ayat 2. Ya. Beban yang merintangi. Kita membuat ya benang kusut dalam hidup kita sendiri. Saya ulangi ya. Saudara dan saya yang dibilang tersesat adalah apa? Kita buat benang kusut dalam hidup kita sendiri. Saudara kalau punya anak lebih dari 2 atau 1 dan tidak punya penghasilan yang cukup, saudara dalam benang kusut 100%, 1000% kayak gitu. Makanya harus berpikir gitu. Jadi kalau kita larut dalam keadaan yang nyaman seperti anak dunia, ya sepertinya sukses itu adalah sekolah lulus, kemudian kuliah lulus, kemudian dapat kerjaan dari perusahaan top 500, Fortune 500 gitu kan, multinational company gitu, kemudian masuk 4 tahun jadi director gitu kan, kemudian setelah itu punya rumah yang kemudian punya kolam renang. We are fail. Kita gagal. Kita tersesat. Karena semua itu akan hilang, akan berlalu. Iya, saudara, ya. Saya buktikanlah dalam hidup bahwa banyak hal-hal itu yang kemudian gone by the wind, ya. Pergi hanya seperti angin, saudara ya. Hidup manusia itu seperti apa? Uap di pagi hari, ya. Sebentar saja lenyap. Kita tersesat di dalam apa? Rutinitas. Dia di dalam teatrikal pelayanan. Di dalam rutinitas yang dianggap orang sudah menjadi hal-hal yang wajar kita ikuti di dunia ini. Begitu, gitu. Begitu. Jadi kalau kita tidak tobat, saudara, kalau kita tidak tobat, tidak ada momentum yang berharga, gitu. Jadi kalau kita tunggu-tunggu ayat itu nanti pada saat kita mati, kemudian ditempel gitu ya, entahlah di mana ya, di bunga-bunga lah, mungkin di pintu-pintu rumah duka, gitu ya, berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihnya wasting gitu, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Itu hanya kata Alkitab yang ditempel di situ, ya kan? Tetapi sesungguhnya saudara dan saya nggak mungkin berharga kalau hidup di sini nggak berharga.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bahan yang sulit. Saya yakin bahan yang sulit. Karena sulit sekali untuk sampai untuk sampai bisa menusuk dalam ke hati orang. Sulit gitu. Karena apa? Karena kelihatannya abu-abu gitu. Makanya saya mencoba untuk membawa kepada keadaan yang benar-benar seperti dramatis gitu ya. Saudara, kita sesat dengan rutinitas, sesat dengan teatrikal pelayanan, sesat dengan arus irama yang orang sudah bilang, ya beginilah harusnya hidup. Saudara, bertobat itu adalah turn around, berbalik itu adalah kata kunci. Dan selalu kita ketemu dengan kesadaran bahwa hanya ada satu yang baik. Hanya ada satu yang baik. Hanya Allah saja. Dan itu bicara mengenai glory, kemuliaan. Kita harus bertobat dari cara pikir kita yang sesat itu. Ya, malam ini saudara, jam 21.31. This is not accidents, by accident, pasti enggak ya. Pada saat saya ngomong itu saya lihat 21.31 ya. Mari saya ajak saudara. I call your heart ya, aku panggil hatimu. Mari miliki langkah-langkah konkret malam hari untuk selalu memperkarakan, mempertaruhkan bahwa I have to be a precious one. Saya harus berharga. Saya harus bernilai tinggi. Saya harus berharga. Saya harus bernilai tinggi. Saya harus agung mulia di hadapan Tuhan. Mari kita ambil langkah-langkah konkret untuk keluar dari irama hidup kita yang sudah salah. Yaitu irama hidup yang fokusnya bukan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, tetapi lebih memikirkan berharga di mata manusia. Apalagi saudara, sering kita selalu berpikir berharga di mata sendiri, di mata kita sendiri. Ukurannya itu kita. Wow, that's dangerous. Itu tragic saudara, itu tragis. Ini yang harus kita perkarakan dan persoalkan secara serius ya. Saya mau berhenti tetapi rasanya belum selesai. Ya. Ini harus kita perkarakan dan persoalkan ya. Saudara, rutinitas itu mengubur kita sebelum kita mati. Saya ulang ya. Rutinitas itu mengubur kita sebelum kita mati. Get out. Keluar dari rutinitas itu. Apa maksudnya, Pak? Bapak makan, besok makan lagi, besok lagi makan. Maksudnya apa? Tetapi makan besok aku perkarakan. Makan lusa aku juga perkarakan. Perkarakan maksudnya apa? Ya kalau nggak harus makan, nggak harus makan. Kalau makan hari ini, masih harus makan sama seperti hari ini, baru saya makan. Kalau makan hari ini harus berbeda, maka harus berbeda. Get out from routines. Keluarlah dari rutinitas. Mari selalu persoalkan saudara. If you do same things tomorrow, kalau saudara harus lakukan hal yang sama besok, pastikan bahwa itu adalah desain baru. Desain baru. Yang saudara dan saya sudah perkarakan. Mari kita persoalkan setiap hari. Ya, di mana setiap hari kita memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan kan. Ya saya encourage saudara kan, setiap hari punya silent time. Waktu yang tenang bersama Tuhan. Saudara, itu berharga. Yakinlah. Ya, ribuan malaikat catat saudara. Waktu saudara datang in silent time with God. Daripada di luar itu, wasting. It's gone by the wind. Saudara, sampah kata Paulus. Sampah. Jangankan Paulus, saudara saya dan saya aja tahu bahwa itu sampah. Wah, tragis saudara. Ya, saudara bisa bayangkan nggak ini nih? Nih kayak Bu Flora nih tahu nih. Ini nih terima gaji nih, dibeliin tuh beras tuh untuk satu bulan tuh, dimakan tuh, tapi habis juga. Semua ada di apa tuh namanya? Itu ya, itulah pembuangan ya. Bulan depan, tuh 3 bulan depan, itu mobil penyedot datang untuk sedot. Wah, betapa sampahnya sampah itu. Wah,
Tragis sekali kan, bukan? Udah gitu nyarinya. Pas nyarinya, benci orang. Sungut-sungut sama orang. Membunuh orang dalam hati. Wah, bener-bener deh. Kacau, bener. Kusut banget menurut saya itu. Nah, saudara, itu ini udah kayak sinetron, tapi saudara biar nangkap ya. Bahwa ketika, when I come in God present, ketika aku datang di hadirat Tuhan dan bilang, hanya kau yang ku ingini, hanya engkau yang ku rindukan, hanya kau. Gimana lagunya itu? Gue sampai lupa keluar. Hanya kau yang ku ingini dan ku ingini dalam hidup ini. Kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara ya. Guru kita yang mau mengajar kita. Kita datang kepada Dia dengan apa? Dengan rendah hati. Setiap hari kita perkarakan. Kita persoalkan, saudara. Sejauh mana kita telah mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Saudara, bernilai oleh Tuhan sebagai barang yang berharga. Anytime in your life, in all the way long in your life, setiap waktu, di sepanjang jalan, saudara, saya ulanginya, di setiap waktu, di sepanjang jalan, saudara temukan momentum-momentum itu dalam hidup. Saudara, wah, saya rasakan, saudara, ini rohnya saya rasakan, saudara. Banyak di antara kita nih ya, saudara, yang kita terseret di dalam rutinitas itu. Nyaman, saudara, kita sedang nyaman di dalamnya. Saudara, kadang-kadang kalau nyaman tuh masih bisa eling tuh. Masih bisa, istilahnya tuh apa ya? Kita bisa terketuk hatinya gitu. Bisa teringat gitu. Bisa diingatkan. Tapi saudara tahu nggak? Kapan saudara tidak punya sama sekali waktu untuk flashback. Atau melihat ke belakang. Kapan itu? Ketika saudara sedang mengejar sesuatu yang duniawi. Saudara nggak punya waktu. Itu kayak dikejar oleh anjing, saudara. Ya, saudara yang pernah dikejar anjing, saudara. Wah, mana pernah ingat kalau apapun yang sensitif ya, nggak akan ingat, saudara. Ya, nah itu yang paling berbahaya. Get out from the comfort zone. Keluarlah dari keadaan yang nyaman. Dan mari secara nyata ya, saudara ya, kita membuat langkah-langkah yang praktis, yang benar-benar real ya di dalam hidup ini. Setiap hari ketika engkau bangun pagi ini, ya, besok pagi kita bangun, kita bilang, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ya. Hari ini terima kasih untuk kesempatan ini. Dan ingatkan aku untuk memakai kesempatan ini membangun dengan rapih lagi, untuk tidak ikut larut dalam hanya rutinitas. Makan, minum, kerja, pulang, pergi pulang kerja, 8, pergi pulang 5, begitu. Apalagi kalau diwarnai oleh syarat hal-hal yang duniawi. Tuhan, ingatkan aku bahwa aku harus menjadikan tempat permadani kudus-Mu ini tempat aku harus selalu membersihkan diri. Selalu datang, saudara, kepada Tuhan, ke tempat kudusnya, untuk menikmati kehadirannya di hidupmu. Karena itulah yang berharga. Saudara ingat ya, saya tadi ingatkan, banyak malaikat yang catat, saudara. Catat. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, wah, saudara, kumpulkanlah harta di surga. Ya, kumpulkan ya, saudara ya. Mulai hari ya,
kumpulkan properti di surga, saudara ya. Kumpulkan harta di surga. Kalau boleh nih, saudara ya, saya usul ya di dalam Zoom ini ya. Mari kita buat ya, apa istilahnya ya, agreement ya, saudara ya, perjanjian. Setiap malam nih kita mau Zoom, saudara catat ya. Ya, WL boleh nih ya, catat supaya tanya ya ke kita masing-masing. Teman-teman, hari ini saudara kumpulkan harta apa di surga? Waduh, karena setelah itu 3 jam hari itu akan berlalu. Tomorrow ada 24 jam lagi, tapi bukan 24 jam yang sama. Ya, kita diingatkan ya oleh worship leader ya. Hari ini saudara kumpulkan harta apa di surga? Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rhema malam hari ini, saudara. Tuhan berbicara kepada kita supaya kita kembali apa? Kita kembali dibawa ke dalam satu atmosfer kegairahan, ya. Bahwa Bapa, hanya Engkaulah gairah hidupku. Hanya Engkaulah yang menjadi motivasi ketika aku bangun. Ketika aku bangun pagi, yang menjadi suasana batinku itu adalah ingin menjumpaimu and nothing else. Dan tidak ada yang lain. Saudara bisa renungkan kata-kata itu ya. Bangun pagi, don't think other stuff. Jangan pernah pikir hal yang lain. Bangun pagi, miliki suasana batin, bilang, Tuhan, aku bangun pagi ini untuk menjumpai Engkau. Untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Dalam segala hanya Engkaulah. Dalam segala hal, segala perkara, ya, bait pertamanya. Nah, kita harus ya pakai itu dalam diri kan, bahwa kita bangun pagi, kita bilang, Tuhan, I wake up this morning, saya bangun pagi ini, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Saudara, jadikan itu menjadi jadwal rutin ya di dalam hidupmu ya. Only one routine that you must have. Hanya ada satu rutin yang saudara harus punya. Hanya ada satu kebiasaan yang selalu harus saudara punya, yaitu apa? Datang berjumpa dengan Tuhan ya. Ketika engkau bangun pagi, selalu memiliki keinginan itu, keinginan. Oh, wake up. Bangun untuk jumpa Tuhan.